Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Indahwati Lestari. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 20150228437 dan nomor induk mahasiswa 2300103922187013. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 10 untuk materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa barokah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa beraktivitas. Masih ingat kalian minggu kemarin kita belajar apa? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada yang masih ingat apa itu perubahan fisika? Oh ya, Tata, silakan berdiri. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat. Ya, betul sekali. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Ada yang bisa? Oh ya, Mas Bayu. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ya, betul sekali. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru, di mana zat baru memiliki sifat yang berbeda dengan zat asalnya. Terus, bagaimanakah caranya kita membedakan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia? Ada yang bisa? Ayo, Mas Anam. Perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, dan rasa dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, dan perubahan energi. Betul sekali. Ya. Untuk mengetahui apakah itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia adalah jika perubahan fisika itu tidak disertai dengan
perubahan warna, perubahan suhu, tidak terdapat endapan. Sedangkan perubahan kimia bisa juga apa? Ditandai dengan perubahan warna, terbentuknya gas, adanya endapan, adanya perubahan suhu. Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang ya kita akan belajar. Dengan kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau siang-siang paling enak itu minum apa? Es, betul sekali. Bagaimana cara membuat es? Betul, air dibekukan dalam kulkas atau freezer. Nah, proses pembekuan es ini itu termasuk contoh perubahan fisika. Terus ada lagi contoh, siapa yang tiap hari nyuci baju? Nah, kalau habis nyuci baju, bajunya diapakan? Dijemur. Nah, proses menjemur pakaian itu juga termasuk contoh perubahan fisika. Contoh yang perubahan kimia. Kalian pernah membuat tape? Pernah. Dari apa? Singkong. Betul. Singkong yang awalnya keras, ya, difermentasi atau di apa? Ya, diberi raging, akhirnya jadi apa? Tape dan bisa dimakan. Itu contoh perubahan kimia. Terus ada lagi proses apa? Pernah minum yogurt? Enak apa enggak? Enak. Dari apa itu? Betul, dari susu fermentasi. Proses apa? Fermentasi susu menjadi yogurt itu contoh perubahan kimia. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dengan kita belajar perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa? Kalian belajar menganalisis ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika dan kimia. Dan yang kedua, yaitu apa? Kalian belajar mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang dua hal. Itu tujuan belajar kita hari ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tadi Bu Nevi sudah mengirimi kalian link di WA grup kalian. Ya, silakan HP-nya sekarang dikeluarkan. Sudah siap? Ah, dibuka WA grupnya. Di situ ada link yang dikirim Bu Nevi tadi. Silakan dibuka. Sudah? Ada 10 soal. Pilihan ganda, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ini sifatnya individu ya, jadi tidak boleh contekan. Oke? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah? Semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang HP-nya diletakkan di meja. Sudah? Semua sudah diletakkan? Nah, yes. Sebelum Bu Nevi memulai pembelajaran kita, ada yang ingin Bu Nevi tanyakan. Pernah kalian melihat tumpukan sampah? Pernah. Jika kalian ada di dekat tumpukan sampah itu merasa terganggu apa enggak? Kenapa?
Betul, karena baunya tidak enak. Selain itu, apa? Jika dilihat juga Tidak nyaman. betul, tidak nyaman. Nah, bagaimanakah cara kalian mengolah tumpukan sampah tersebut dengan menggunakan konsep apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi sebelum dijawab, nanti perhatikan dulu video yang akan ditayangkan Bu Nevi, ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sudah? Semoga selalu Silakan bahagia. diperhatikan. Pada kesempatan kali Dipahami. ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang ada di sekitar kita senantiasa mengalami perubahan, baik itu perubahan yang bisa kita amati maupun perubahan yang terjadi perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pelajari sama-sama ya. Ada dua jenis perubahan yang terjadi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia itu? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuknya zat baru. Perubahan zat seperti menguap, mencair, meleleh, membeku, menyublim, melebur, dan mendidih merupakan perubahan fisika. Contoh perubahan fisika misalnya air yang membeku, air yang menguap, uap air yang mengembun, es yang mencair, larutan coklat yang membeku, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat baru yang memiliki sifat berbeda dari zat penyusun atau zat asalnya. Nah, zat baru tersebut bisa terbentuk karena adanya perubahan komposisi atau isi materi itu ya, karena penggabungan atau penguraian zat. Contoh perubahan kimia misalnya besi yang berkarat, kemudian kayu yang dibakar, sayur yang dimasak sehingga menjadi matang, kemudian ada buah yang membusuk misalnya, terus susu yang menjadi asam, atau fermentasi yang disebabkan oleh bakteri seperti dalam pembuatan tempe atau yogurt. Nah, ada satu lagi nih yang membedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika, yaitu perubahan kimia bersifat tidak dapat dikembalikan, sedangkan perubahan fisika itu dapat dikembalikan. Apa sih maksudnya dapat balik dan tidak dapat balik itu? Nah, kalau dapat balik maksudnya seperti ini. Ketika beras sudah mengalami perubahan kimia menjadi nasi, tidak akan bisa dikembalikan lagi menjadi beras. Kemudian contoh untuk yang dapat dikembalikan, misalnya air bisa kita ubah menjadi es batu, itu kita masukkan ke freezer, tetapi air bisa kembali lagi menjadi air ya. Es batu itu dapat kembali lagi menjadi air ketika kita letakkan di tempat yang terbuka. Itu maksudnya dapat balik dan tidak dapat balik, dapat dikembalikan dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, ke wujud semula. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Dadah, sampai jumpa lagi. Sudah?
Nah, sekarang kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang silakan kursi dan mejanya diatur membentuk kelompok. Sudah terbentuk kelompok ya? Saya ulangi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini saya bagikan lembar kerja atau LKPD masing-masing kelompok 1. Semua kelompok sudah menerima LKPD ya. Nah, diperhatikan. Di situ ada permasalahan ya. Pada kegiatan 1 ada permasalahan, itu nanti kalian diskusikan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Pada kegiatan kedua, kalian melakukan apa? Demonstrasi, ya, melakukan sedikit percobaan. Jadi nanti ada yang melakukan percobaan, sedangkan anggota kelompok yang lain melakukan pengamatan. Sudah? Silakan peralatannya diambil sekarang. Sudah? Sekarang lembar kerjanya mulai dibuka, mulai dikerjakan. Yang kegiatan 1 silakan melakukan diskusi. Kegiatan 2 silakan melakukan percobaan atau melakukan demonstrasi. 1 dulu, silakan dilakukan diskusi. Kegiatan 1. Nah, di situ kalian disajikan permasalahan apa? Tumpukan sampah. Nah, bagaimana cara kalian mengatasi tumpukan sampah tersebut dengan menggunakan konsep perubahan fisika dan perubahan kimia? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ini sayang, ini bahan aja. Itu materi kan? Itu materi. Dikerjakan mulai yang ini. Itu diisi. Kan memandu. Ramat. Tapi ini sudah isi dulu. Nah, isi dulu. Sudah. Ya betul. Yang ini kegiatan 1. Diisi dulu. Habis itu melakukan percobaan. Ya. Ya. Pinter, pinter. Ya, dikerjakan dulu yang ini. Setelah itu melakukan percobaan. Lekona buku ini loh nak, jerung di buku, bukan jerung di buku, bukumu buka ini. Ya. Ya, itu ada temannya yang membakar kertas. Anggota kelompok yang lain silakan diamati, terus nanti didiskusikan. Ya. Sambil diamati ya. Awas, hati-hati. Yang lainnya diperhatikan. Nanti didiskusikan.
dipakai buat mengisi LKPD-nya. Pakai pisau. Jika sudah, kalian bandingkan bagaimana bentuknya pada waktu masih menjadi kertas sama sekarang setelah dibakar. Silakan diisi LKPD-nya. Di situ ada pengamatannya. Di sini. Sudah? Sekarang diperhatikan bagaimana bentuk mentimun pada waktu sebelum dipotong sama sesudah dipotong. Berubah. Apanya yang berubah? Ukurannya. Iya, betul. Ukurannya menjadi kecil. Tapi namanya tetap apa? Timun. Berarti sebelum dipotong tetap timun. Sesudah dipotong tetap timun. Berarti perubahan apa kalau tetap? Fisika. Betul. Perubahan fisika. Dimasukkan di sini. Sekarang silakan diisi LKPD-nya. Apa yang kalian amati barusan? Dengan mata bagaimana? Terus yang nasi tadi ketika dipegang bagaimana? Ketika dicium bagaimana? Silakan diisi. Ya sembarang tuang di situ ya Kak Popo. Dua. Sudah? Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Gulanya dimasukkan. Sambil diperhatikan dulu. Sebelum dikasih gula, bagaimana warnanya? Jernih. Sekarang dikasih gula. Gula. Sekarang diaduk-aduk. Nanti kalian bandingkan. Nah, apa perbedaan antara air sebelum diberi gula sama sesudah diberi gula? Diperhatikan. Itu nanti dipakai buat menjawab LKPD. Bagaimana dengan kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Berselesai. Sebentar lagi ya. Dipersiapkan perwakilan 2 orang untuk presentasi ke depan. Udah ya. Kita mulai dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1, 2 orang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Baik. Pengolahan sampah dengan cara fisika, yaitu sampah organik diolah menjadi bahan kerajinan. Pengolahan sampah dengan cara kimia, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Pengamatan 1, ambil selembar kertas dan korek api. 2, bakar kertas tersebut menggunakan korek api sampai habis. 3, amati perubahan yang terjadi. 4, masukkan data pengamatan Anda pada tabel berikut. Indera mata yang digunakan, mata. Kertas menjadi abu. Kulit, kertas tidak mudah hancur jika disentuh, sedangkan abu kertas mudah hancur. Hidung, tercium bau sangit ketika dibakar. Pengamatan kedua, 1, ambil dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Apa ada pertanyaan? Mengapa oleh sampah organik menjadi bahan kerajinan termasuk perubahan fisika? Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pengelolaan sampah dengan cara fisika, dengan cara mendaur ulang sampah anorganik seperti kertas, karton, plastik, dan logam. Pengolahan sampah dengan cara kimia, dengan cara membakar sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kegiatan 2. Pengamatan 1, ambil selembar kertas dan korek api. Bakar kertas tersebut menggunakan korek api sampai habis. Amati perubahan yang terjadi. Masukkan data pengamatan Anda pada tabel berikut. Indera yang digunakan. Mata. Kertas berubah menjadi abu. Kulit. Kertas ketika disentuh tetap, sedangkan abu panggang merupakan perubahan kimia, sedangkan kue yang dipotong-potong merupakan perubahan fisika. Sebutkan manfaat dari perubahan fisika. Menjemur pakaian, membuat alat perabotan dari kayu, membuat es batu. Sebutkan manfaat dari perubahan kimia. Membuat tape dan singkong, membuat keju dan susu, fermentasi kacang kedelai menjadi tempe. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan bentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Sekian presentasi, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil presentasi kami. Pengolahan sampah dengan cara fisika. Sampah anorganik diolah menjadi bahan kerajinan. Pengolahan sampah dengan cara kimia. Sampah anorganik diolah menjadi pupuk kompos. Pengamatan 1, ambil selembar kertas dan korek api. 2, bakar kertas tersebut menggunakan korek api sampai habis. 3, amati perubahan yang terjadi. 4, masukkan data pengamatan Anda pada tabel berikut. Indera yang digunakan, mata.
Hasil pengamatan, kertas menjadi abu. Kulit kertas tidak mudah hancur jika disentuh, sedangkan abu kertas mudah dihancurkan. Hidung tercium bau sengit ketika dibakar. Pengamatan kedua. 1. Ambil mentimun mengembang. Kemudian adonan dipanggang dalam oven sampai matang dan berwarna kecoklatan. Kue kemudian dipotong-potong dan disajikan kepada pembeli yang sudah menunggu. Dari cerita ini, tentukan mana yang termasuk perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan adonan kue yang mengembang dan adanya kue yang dipanggang. Perubahan fisika, kue yang dipotong-potong. Sebutkan manfaat dan perubahan fisika. 3 contoh. Memotong sayuran menjadi beberapa bagian. Membuat kerajinan dan kertas origami. Membuat teh atau kopi. Sebutkan manfaat dari perubahan kimia. Membuat yogurt dari fermentasi susu. Perubahan gas LPG menjadi api pada kompor. Masak beras menjadi nasi. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sekarang perhatikan. Demikian adalah presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok. Sekarang perhatikan sini, mari kita bahas bersama-sama. Tadi diberi Bu Nevi permasalahan apa? Tumpukan sampah. Sampah itu ada 2 jenis. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah dibagi menjadi 2. Sampah organik dan sampah anorganik. Bagaimana cara kalian mengatasi sampah organik? Tadi ada perwakilan kelompok yang menjawab dengan cara dibakar. Boleh, itu dengan menggunakan cara apa? Kimia. Tapi ingat, ya, kita harus ramah terhadap lingkungan. Betul, tidak salah. Membakar sampah itu betul, cuma ya itu tadi, tidak ramah lingkungan. Bagaimana Bu caranya? Sampah organik ini kita buat menjadi pupuk. Kita olah menjadi pupuk kompos, ya. Kalau ini nanti ramah terhadap lingkungan dan pupuknya bisa kita manfaatkan. Ini dengan menggunakan konsep perubahan kimia. Bagaimana dengan sampah anorganik? Bagaimana cara kita mengolahnya? Bagaimana? Dilakukan daur ulang. Sampah anorganik misalnya apa? Botol, plastik, ya seperti itu. Kita olah, kita buat menjadi apa? Kerajinan. Ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi sampah dibagi menjadi 2, sampah organik dan anorganik. Sampah organiknya kita olah secara kimia, yaitu dibuat menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganiknya kita olah secara fisika, yaitu kita buat kerajinan dengan cara mendaur ulang. Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Nah, sekarang lembar kerjanya dikumpulkan, LKPD-nya tadi. Sudah? Sekarang perhatikan lagi. Mari kita merefleksi bersama-sama.
Ya. Kalian tadi sudah melakukan apa? Demonstrasi ya. Jadi sudah tahu apa sih ciri-ciri dari perubahan fisika tadi apa? Tidak terbentuk zat baru. Komposisi zatnya tetap. Terus apa? Tidak terjadi perubahan warna, suhu, tidak ada endapan. Sedangkan perubahan kimia sebaliknya apa? Terbentuk zat baru yang apa sifatnya berbeda dengan zat asalnya. Yang kedua, komposisinya berbeda. Yang ketiga, bau ya. Terdapat bau, ada perubahan warna, ada endapan, ada perubahan suhu, atau ada perubahan rasa juga bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang dipegang HP-nya sekali lagi. Dipegang HP-nya sekali lagi. Dipegang HP-nya sekali lagi. Sudah semuanya? Sudah? Ada 10 soal pilihan ganda itu untuk menguji pengetahuan kalian setelah kalian belajar hari ini. Ada 10 soal, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Masih seperti tadi sifatnya individu, tidak boleh contekan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang diletakkan dulu HP-nya. Sudah semua? Sudah. Bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ya, berarti untuk pertemuan berikutnya jika kita belajar kimia harus lebih semangat ya. Betul sekali. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Dalam memisahkan campuran ada metode-metode yang bisa kita lakukan, yaitu ada filtrasi, ada destilasi, kristalisasi, kromatografi, dan destilasi. Di rumah dipelajari. Jadi minggu depan kalian biar siap untuk menerima pelajaran. Jangan lupa di rumah dipelajari. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita tutup dulu dengan berdoa. Ya, persiapan? Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.